Hai guys. Hai guys, di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi harmonik dan contohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum memulai pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NPM 2011141005 dan teman saya Alfira dengan NPM 2011141018. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai fungsi harmonik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu fungsi harmonik? Suatu fungsi kompleks fz di mana u(xy) ditambah v(xy) yang analitik dalam domain D, maka fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace jika del kuadrat u di mana do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0, yaitu turunan kedua u terhadap x ditambah turunan kedua u terhadap y sama dengan 0, atau del kuadrat v di mana do kuadrat v per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do y kuadrat sama dengan 0. Bila mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu dalam D, maka fungsi kompleks tersebut merupakan fungsi harmonik. Jadi, suatu fungsi dikatakan harmonik apabila memenuhi persamaan Laplace. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu fungsi harmonik, simaklah penjelasan mengenai contoh fungsi harmonik yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfira. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai fungsi harmonik apabila dia memenuhi persamaan Laplace. Di mana persamaan Laplace-nya yaitu del kuadrat u di mana do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0, atau del kuadrat v di mana do kuadrat v per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do kuadrat per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, bila persamaan parsial kedua u ditambahkan dengan turunan parsial kedua terhadap y sama dengan 0, atau turunan parsial kedua u terhadap v dan x jika ditambahkan turunan kedua parsial v terhadap y dijumlahkan sama dengan 0, maka bila mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu dalam domain, maka fungsi kompleks tersebut memenuhi persamaan Laplace dan merupakan fungsi harmonik. Baik, untuk contoh satunya di sini diminta selidiki apakah fu sama dengan 2x dikali 1 dikurangi y merupakan fungsi harmonik. Maka sebelumnya kita menyelesaikan fu-nya terlebih dahulu. Di sini 2x dikali 1 kurang y, maka dia menjadi 2x dikurang 2xy. Langsung kita lihat dulu dari persamaan turunan pertama terhadap x-nya. Di sini del do u per do x di mana tadi do-nya ada 2x dikurang 2xy, kita turunkan terhadap x maka menjadi 2 dikurang 2y. Selanjutnya turunan kedua u terhadap x-nya, x yang kedua, yaitu do kuadrat di mana tadi turunan pertamanya ada 2 dikurang 2y, kita masukkan nilainya, baru kita turunkan dia terhadap x kembali, yaitu menjadi 0. Kenapa 0? Karena pada di sini tidak ada variabel x-nya, maka dia 0. Selanjutnya kita lihat turunan pertama u terhadap y. Di sini dia 2x dikurang 2xy. Kita turunkan terhadap y, maka menjadi min 2x. Kenapa min 2x? Di sini pada 2x-nya tidak ada variabel y, maka ini 0. Kemudian ini min 2xy, kita turunkan terhadap variabel y, maka menjadi min 2x. Selanjutnya kita lihat turunan kedua u terhadap y-nya. Di sini min 2x turunan pertamanya kita turunkan terhadap y kembali menjadi 0. Kenapa dia 0? Karena sudah tidak ada variabel y sehingga hasilnya menjadi 0. Selanjutnya kita buktikan, kita masukkan dia ke persamaan Laplace untuk menentukan apakah dia memenuhi persamaan Laplace yaitu sama dengan 0.
Di sini turunan kedua U terhadap X, berapa turunan kedua U terhadap X-nya? Yaitu 0. Saya tuliskan. Ditambah turunan kedua U terhadap Y-nya. Di sini juga 0. 0. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka FU 2X dikali 1 kurang Y sama dengan 0 merupakan fungsi harmonik karena dia sudah memenuhi persamaan Laplace. Untuk contoh kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai contoh 2. Sebelum masuk ke contoh 2, saya akan mendengar kembali suatu fungsi dikatakan harmonik apabila memenuhi persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace yaitu uxx plus uyy sama dengan 0 dan vxx plus vyy sama dengan 0, atau turunan kedua terhadap x ditambah turunan kedua terhadap y u sama dengan 0 dan turunan kedua x ditambah turunan kedua y dari v sama dengan 0. Baiklah, masuk ke contoh. Misalkan u x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat vx, y sama dengan 2xy. Apakah u dan v merupakan fungsi harmonik? Yang pertama kita cari dulu turunan pertama terhadap u. Turunan pertama terhadap u. Yang pertama ux dulu. Karena ini x kuadrat, kita cari turunan pertamanya menjadi 2x. Untuk turunan pertama y-nya atau y-nya, karena ini dia y kuadrat, ada min-nya menjadi min 2y. Kemudian kita cari turunan pertama terhadap v. Yang pertama vx. Turunan pertama terhadap v kita terhadap x, karena ini 2x, kita hilangkan variabel x-nya menjadi 2y, dan untuk vy-nya dari 2xy ini kita hilangkan variabel y-nya menjadi 2x. Setelah kita dapatkan turunan pertamanya, kita cari turunan kedua. Yang pertama turunan kedua x terhadap u. Dari sini maka kita dapatkan turunan keduanya adalah 2, dan turunan kedua terhadap y-nya adalah min 2. Kemudian turunan kedua terhadap v. Yang pertama turunan x-nya, karena ini tidak ada variabel x-nya, maka kita buat menjadi 0. Kemudian turunan kedua terhadap y-nya atau vyy-nya, karena ini tidak ada variabel y-nya, maka menjadi 0 juga. Kemudian kita masuk ke persamaan Laplace-nya, di mana uxx plus uyy sama dengan 0. Maka uxx-nya ini ditambah uyy-nya negatif 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan kedua terhadap x-nya dari v, vxx plus vyy, di mana vxx-nya adalah 0 dan vyy-nya adalah 0, maka hasilnya 0. Maka dari sini dapat kita simpulkan dari persamaan Laplace-nya itu terpenuhi. Maka kesimpulannya dari soal tersebut merupakan fungsi harmonik karena memenuhi dari persamaan Laplace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alvira.
Baik, untuk contoh ketiga, di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika contoh soal yang bukan merupakan fungsi harmonik. Misalkan UXY sama dengan X ditambah Y pangkat 3 dan VXY sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3X. Apakah U dan V merupakan fungsi harmonik? Maka untuk penyelesaiannya, UX di sini kita fokus terhadap pangkat, tidak merubah fungsi yang di dalam kurung, maka menjadi 3X ditambah Y. Pangkatnya kita kurangkan 1, 2 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena X-nya 0 ditambah Y-nya 1. Ini 0, Y-nya menjadi 1, jadi 0 ditambah 1, 1. Jadi 3X tambah Y pangkat 2. Kemudian untuk UY tetap sama, fokus terhadap pangkat, tidak merubah fungsi, maka menjadi 3X ditambah Y pangkat 2 dikali 1. Y-nya menjadi 1, X-nya menjadi 0, Y-nya menjadi 1. Berarti dia 1. 3X ditambah Y pangkat 2. Kemudian untuk VX-nya di sini ada X pangkat 3 menjadi 3X pangkat 2 ditambah Y pangkat 3X. Di sini X-nya kita hilangkan karena dia turunan terhadap X, menjadi Y pangkat 3. Kemudian untuk VY, fokus terhadap Y pangkat 3, ini tidak ada variabel Y-nya, berarti menjadi 0. Maka untuk VY 3Y pangkat 2X. Untuk turunan keduanya terhadap V dan terhadap Y, terhadap X dan terhadap Y, untuk UXX fokus terhadap pangkat, tidak merubah fungsi, dia menjadi 2 dikali 3 X ditambah Y dikali 1, 6 X ditambah Y. Kemudian untuk UYY masih sama, fokus terhadap pangkat, tidak merubah fungsi, 2 dikali 3 X ditambah Y kali 1 sama dengan 6 X ditambah Y dikali 1. Selanjutnya untuk V, turunan kedua V terhadap X, V X X. Untuk turunannya fokus terhadap X, di sini ada pangkat 2 menjadi 6X. Y-nya karena tidak ada variabel X berarti menjadi 0. Kemudian V Y Y, lihat variabel X-nya, maka menjadi 6 Y X. Variabel Y-nya dilihat, ini ada pangkat 2, kita kurang 1, maka menjadi 6YX. 2-nya kita kalikan ke depan. Selanjutnya akan kita buktikan menggunakan persamaan Laplace. Apakah UXX ditambah UYY sama dengan 0? Untuk UXX-nya ada 6X ditambah Y, kemudian kita tambah UY-nya ada 6X ditambah Y. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. 6X ditambah 6Y tambah 6X ditambah 6Y. Kemudian yang menjadi 6X ditambah 6X 12X, 6Y ditambah 6Y 12Y. Berarti ini tidak sama dengan 0. Kemudian untuk VXX ditambah VYY, apakah ini 0? Kita lihat VXX-nya ada 6X, kemudian VYY-nya ada 6YX. Ini juga tidak sama dengan 0. Maka untuk contoh ketiga, U dan V tidak memenuhi persamaan Laplace. Tidak memenuhi. Maka U dan V pada contoh ketiga ini
merupakan fungsi harmonik. Bukan merupakan fungsi harmonik. Maka sudah selesai contoh yang sudah kami sampaikan bersama saya dan teman saya. Di sini kami memiliki 3 contoh mengenai fungsi harmonik, 2 menetapkan fungsi harmonik, dan satunya yang bukan merupakan fungsi harmonik. Sekian materi dari kami. Jangan lupa like dan share ya.